Hai, halo semuanya. Kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channelku, welcome. Kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita mengenai gaya hidup berkesadaran. Di video kali ini, aku akan membahas dan sharing ke kalian tentang pertanyaan yang suka ditanyakan ke aku lewat sosial media, YouTube, ataupun Instagram mengenai apakah kami menggunakan ART atau enggak. Kalau misalnya iya gimana, kalau misalnya enggak gimana kita manage-nya. Nah, jawabannya adalah kami memutuskan, aku dan Damar, untuk tidak menggunakan jasa asisten rumah tangga semenjak kami tinggal bersama, semenjak kami menikah. Nah, mungkin aku cerita dulu backgroundnya aku sama Damar tuh seperti apa. Jadi kami itu kembali ke Indonesia tahun 2019 setelah sebelumnya kami tinggal di luar negeri, tepatnya di Belanda. Jadi aku sama Damar dulu sama-sama sekolah di sana, terus kerja juga, kemudian ketemu, kemudian kita menikah. Dan sekitar 2 tahunan menikah itu kami tinggal di sana. Jadi kami udah memang memutuskan dari awal saat kami ada di sana, karena sebenarnya juga memang bukan pilihan kecuali kita kaya banget gitu ya untuk hire yang namanya asisten rumah tangga, karena jasa manusia di sana itu harganya sangat mahal. Kalau merunut ke belakang, jadi saat aku dan Damar mahasiswa itu memang ya namanya juga mahasiswa ya, mau nggak mau sih bisa survive dengan apa yang kita punya, dan itu mepet banget. Justru malah aku dan Damar itu sama-sama kita kerja part time dan bersih-bersih rumah orang, atau bersih-bersih waktu itu aku sempat bersih-bersih gereja, aku sempat bersih-bersih restoran, Damar tuh dulu sempat kerja bersih-bersih di bioskop gitu. Jadi kita malah cari kerja dan melakukan bersih-bersih itu untuk orang lain, dan tentunya kita melakukan untuk diri kita sendiri. Nah, sebagai mahasiswa ya karena kita punya tanggung jawab kehidupan kita, kalau kita memang mau hidup secara baik, secara enak gitu ya, tentunya kita juga harus bertanggung jawab sama tempat tinggal kita, gimana kita bersih-bersihnya, gimana kita ngatur lah manage-nya kayak gimana, antara kesibukan sekolah, kesibukan kerja part time, magang kayak gitu-gitu ya. Jadi dari pagi sampai malam ya emang kita semua ngurusin sendiri, mau itu masak, makan, nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, lap-lap, bersihin kamar mandi, semuanya kita kerjain sendiri. Di sana itu mungkin sebagai gambaran aja, kalau misalnya mau hire jasa bersih-bersih, dan itu biasanya cuma ngebersihin rumah aja ya, dia nggak ngurusin masak, dia nggak ngurusin bersih-bersih, cuci piring, cuci baju gitu, nggak. Biasanya bersihin rumah itu tuh 1 jamnya sekitar 10 sampai 15 euro. Jadi itu bener-bener bukan pilihan untuk kita. Bisa dibilang selama sekitar 10 tahun tinggal di Belanda, Damar 11 tahun tinggal di Belanda, dan kami sudah terbiasa untuk mengurus semuanya sendiri secara mandiri. Tapi tentunya kultur di sana dan di sini berbeda ya. Bisa dibilang variabel permasalahannya di sana itu lebih sedikit daripada di Indonesia. Cuma kami waktu memutuskan pindah ke Indonesia memang sudah membicarakan ini, dan kami memutuskan untuk belum perlu meng-hire asisten rumah tangga. Dulu kami nyampe di Indonesia itu kita ngekos dulu, kami ngekos sekitar setengah tahun, kemudian setengah tahun sisanya kami ngontrak, terus baru pindah ke rumah ini karena rumah ini lagi dibangun. Saat itu tentunya nggak perlu dan nggak ada tempatnya juga. Nah, tapi saat kami memang membangun rumah ini, kami udah ada di mindset untuk tidak menggunakan jasa asisten rumah tangga, sehingga memang kami tidak membuat rumah dengan kamar khusus untuk ART gitu. Kalau argumennya adalah ya tapi kan kalau kita punya pembantu itu kita juga membantu orang tersebut ya, memberikan lapangan pekerjaan dan segala macam. Kalau itu aku bisa berargumen kembali bahwa untuk membantu orang lain tidak harus dengan posisi tersebut gitu. Kita bisa membantu di hal yang lainnya. Nah, apakah aku sangat no dengan ART? Sebenarnya enggak. Ada satu orang yang kami percaya, namanya Pak Husen. Dia membantu kami untuk membersih rumah, untuk deep cleaning ke hal-hal yang kami nggak sanggup. Misalnya kayak deep cleaning kamar mandi, terus motongin pohon yang tinggi besar gitu ya. Membersihkan hal-hal yang aku sama Damar tidak memiliki cukup waktu dan tenaga dan tidak memprioritaskan hal tersebut. Misalnya bersihin kaca juga. Jadi itu tidak harus dilakukan setiap hari, mungkin sebulan 2 kali atau sekali, atau kalau misalnya perlu bisa 3 kali juga gitu. Jadi kami sebenarnya open dengan membantu, karena ya harus jujur sama diri sendiri ya, kadang memang ada hal-hal yang perlu dibantu gitu. Saat kami membangun rumah pun, satu, kami memang tidak consider untuk menambah kamar khusus untuk ART karena kami tidak ingin menggunakan jasa tersebut. Yang kedua, kami membuat rumah juga gak besar, secukupnya aja gitu, yang untuk
membersihkannya dan untuk maintainnya gitu. Dan jujur aja, gaya hidup minimalis, gaya hidup berkesadaran itu sangat membantu agar memudahkan kita untuk manage sehari-harinya. Karena barang yang dimiliki itu secukupnya, nggak terlalu banyak, nggak hoarding, punya macam-macam, dan sadar sama apa yang dimasukkan ke dalam rumah, tentunya itu juga akan memudahkan kita untuk mengatur dan juga membersihkannya. Kan, jadi sebenarnya gaya hidup minimalis itu manfaatnya banyak banget. Jadi saat mau membeli barang baru itu pertanyaannya bukan hanya apakah kita bisa afford it, apakah kita punya uang untuk membelinya, tapi juga apakah ada tempatnya, apakah kita bisa berkomitmen untuk membersihkannya, apakah kita bisa berkomitmen untuk maintainnya, karena barang itu pasti perlu maintenance kan, mau kayak gimana, kecil, besar, murah, mahal, itu perlu maintenance-nya gitu. Dan tentunya apakah kita bisa bertanggung jawab atas sampahnya. Jadi ya punya barang itu yang benar-benar kita tahu akan bertujuan baik dan intentional gitu. Key-nya apa untuk bisa tinggal tanpa ART, itu yang paling penting menurutku adalah pemahaman berdua bahwa suami istri itu memang sudah seharusnya bisa supporting each other. Kita punya komitmen untuk saling membantu dan covering each other, di each other's backup kalau misalnya yang satunya nggak bisa atau yang satunya lagi sibuk, dan sebaliknya gitu. Oke, selain yang udah aku sebutkan tadi, alasan-alasan lain kenapa nggak mau pakai ART itu juga karena tahu bahwa itu akan menjadi solusi untuk satu masalah, tapi berpotensi untuk menumbuhkan masalah lain. Nah, masalahnya apa? Ini aku sering banget dengar dari teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang kurang baik dengan ART, mungkin kurang bisa dipercaya, privasinya juga terganggu gitu ya. Terus tiba-tiba ART-nya pulang, terus ada waktu dimana jelas, don't know what to expect, dan lain-lain. Jadi drama ART ini aku udah sering cukup dengar, dan jujur aja aku sama Damar tidak ingin memiliki masalah tersebut dan mau mengurangi drama lah di dalam kehidupan kita. Kita juga sangat menjunjung tinggi privacy, mungkin karena udah terbiasa, jadi punya seseorang yang belum terlalu kita kenal, tinggal di rumah atau datang ke rumah, tahu segala seluk-beluk detail rumah, itu kami kurang nyaman dengan hal itu. Dan itu juga tipe karakter aku sebagai manusia, itu tuh aku akan overthink dengan adanya orang lain di rumah, itu aku akan terus kepikiran tentang dia gitu. Jadi apakah dia happy, apakah dia suka sama makanannya yang aku masak gitu, karena tentunya ya kami sebagai keluarga punya preferensi mau masakan yang seperti apa gitu misalnya. Apakah dia udah kenyang, apakah dia begini, apakah dia begitu, apakah dia nyaman gitu. Jadi itu juga aku pengen eliminasi dari otak di kepalaku yang mungkin aku bisa gunakan untuk hal yang lain. Jadi punya ART itu memang bisa bantu, tapi juga bisa bikin repot gitu. Dalam artian akan ada emotional conflict di sana. Kan pilihan ya, kita tergantung mau kontrol ke yang mana, apa yang bisa kita kontrol, kita usahakan untuk kita bisa kontrol, termasuk untuk mengontrol emotional conflict yang nggak necessary atau yang nggak harus. Dan tentunya manfaat lain adalah kita tidak harus keluar gaji untuk membayar ART. Nah, selain itu, mungkin kami tidak menggunakan jasa satu orang ART, tapi kami memiliki beberapa barang-barang atau fasilitas di rumah yang memudahkan kami dalam melakukan house chore. Contohnya vacuum cleaner kita punya yang wireless gitu, jadi nggak perlu narik-narik kabel, nggak perlu yang besar gitu ya, yang compact yang bisa dikeluarkan kapan aja, bisa digunakan sebagai pel juga. Terus kami punya dishwasher, punya laundry machine gitu, jadi kami tidak mencuci pakai tangan. Mencuci pakai tangan itu hal-hal yang sangat minimal aja yang memang diharuskan. Ada oven untuk masak yang selama ini kita lakukan juga bukan masak-masak yang heboh gitu, yang harus dipantengin. Jadi kami bisa tinggal dengan oven, dengan timer gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang kami putuskan untuk kami beli, kami investasikan untuk memudahkan gaya hidup kami gitu, dan hidup tanpa ART. Nah, kalau pembagian tugasnya gimana? Kira-kira begini splitnya between aku, Damar, dan Lana. Yes, Lana udah ikutan, karena salah satu manfaatnya kita ngerjain semua sendiri itu adalah agar Lana belajar buat mandiri, belajar juga bahwa dibalik semua yang dia punya atau konsumsi itu ada prosesnya, nggak selalu instan. Jadi kita selalu berusaha untuk involve Lana di seluruh kegiatan kami sehari-hari. Untuk nyiapin makanan, breakfast, lunch, dinner itu mainly aku, tapi kalau misalnya ada kenapa atau gimana, Damar bisa dengan sigap biasanya
Dibaginya berdasarkan preferensi dan timing juga sih. Kalau di siang tentunya responsibility-ku lebih banyak karena Damar kerja. Preferensi itu contohnya Damar lebih prefer masukin piring ke dishwasher sama jemur baju. Dia gampang annoyed kalau misalnya nggak tertata rapi gitu. Jadi different level of tolerance itu juga matters. Kayak aku lebih annoyed sama barang-barang yang nggak di tempatnya gitu. Jadi ya as I go aku ngerjain itu. Aku nggak expect Damar untuk ngerjain itu. Pokoknya se-fleksibel mungkin sih. Jadi kalau ada satu yang nggak bisa, yang satunya lagi bakalan backup. What makes it easier? What makes it easier itu adalah we clean as we go. Jadi kita nggak sering untuk ngepile things dan nunggu untuk ngelakuinnya nanti-nanti gitu. Jadi siapapun yang bisa ngelakuin di saat itu, ya kita berusaha untuk ngelakuinnya. Terus lagi kita juga enjoy spending time with the kids. Aku juga belum ngerasa untuk perlu nanny atau seseorang yang membantu untuk menjaga mereka gitu. Karena untuk sekarang, untuk 2 anak dengan umur yang sekarang, aku masih enjoy. Dan to be honest, mungkin aku juga bisa bilang bahwa aku enjoy melakukan hal ini gitu. I love being a housemaker. Dan aku tahu ada orang-orang di sana, perempuan-perempuan yang memang tidak terlalu enjoy melakukan itu. Dan itu nggak apa-apa banget. Ada juga yang memang nggak passionate dalam bidang parenting. Of course, sebagai parents pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi ada yang memang aku mempercayakan untuk membayar seseorang atau institusi atau organisasi atau apapun itu, percayakan anak-anak ke mereka gitu misalnya. Jadi ya kita harus terbuka dan jujur sama diri sendiri sebetulnya yang kita prefer itu apa gitu. Suatu saat nanti bisa jadi aku berubah pikiran, bisa jadi aku pengen di rumah lagi gitu ya, bisa jadi, dan ya nggak apa-apa. But for now, tanpa ART itu works for us. So segitulah sharing dari aku. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman baik ataupun buruk tentang having ART dan mungkin tips-tips bisa tulis di komen ya. Jadi kita bisa saling baca dan saling sharing. Thank you banget yang udah nonton. Sorry banget kalau ada suara-suara marah. Soalnya udah nanggung banget untuk di pause dan ngambil video lagi. So yes, I'll see you in the next video. Sehat-sehat semuanya. Thank you for watching. Bye.